asana panganjali. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan doa. Tolong bantu ya di. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, maka baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berdoa dimulai. Dengan segala hormat, doa dapat diyakini. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Selamat tahun baru dulu ya, 2023. Semoga tahun ini semua keinginannya atau wishlistnya ya tercapai di tahun ini. Dan juga selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Oke, baik, hari ini bagaimana? Sudah siap belajarnya? Sudah? Nah, sekarang saya mau absensi dulu ya. Nanti yang saya panggil namanya, tolong angkat tangan. Untuk Kevin Narendra. Hadir Pak. Komang Intan Permata. Hadir. Gusti Agung Bandika. Hadir Pak. Anak Agung Arya Wiraguna. Izin Pak. Izin. Sudah ada suratnya ya? Sudah Pak. Oke, ada yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Sudah semua. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk hari ini, nah pembelajaran kita akan pakai aplikasi Quizzes Lesson ya. Nah, sekarang silahkan dari HP-nya masing-masing, buka dulu HP-nya ya. Dari browsernya, cari dulu joinmyquiz.com. Setelah masuk, nanti masukkan kodenya ya. Materi hari ini yang akan kita bahas itu mengenai barisan geometri ya. Kan sudah pernah belajar barisan sebelumnya ya? Sudah pernah belum? Tadi barisan geometri saya mau kaitkan dulu dengan materi yang sebelumnya yang sudah kalian pelajari ya. Nah, untuk selanjutnya ada soal dari kuisisnya, silahkan dijawab, diketik aja ya seperti biasa ya. Oke, saya lanjut. Pola bilangan atau bilangan berurutan gitu ya, yang mempunyai pola tertentu. Oke, sudah ingat ya lagi barisan bilangan ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Oke, semua sudah menjawab ya. Jadi dari sini rata-rata jawabannya itu barisan aritmatika, barisan geometri yang mau kita pelajari hari ini ya. Jadi kalian sudah pernah dengar juga. Terus ini ada yang menjawab barisan Fibonacci. Ya, sudah lumayan banyak yang menjawab benar ya. Sudah lebih dari setengah. Oke, jadi sudah paham atau sudah ingat lagi ini mengenai barisan aritmatika. Nah, sekarang saya akan masuk ke barisan geometrinya ya. Cuma saya mau sampaikan dulu apa sih manfaat mempelajari barisan geometri. Nah, penjelasannya ini kalian nonton dari video ini ya. Tolong dicermati baik-baik, nanti saya mau minta pendapat kalian ya. 2. Pertambahan pengunjung sebuah hotel Delala pada tahun 2015 adalah 42 orang. Tahun 2016 pertambahannya 84 orang. Dari video yang ditampilkan tadi, ada nggak yang bisa menyampaikan dengan opini sendiri saja ya? Apa sih manfaat yang akan kita dapat nanti untuk dalam mempelajari barisan geometri? Ya, jadi menurut saya apa sih manfaat dari kita mempelajari barisan geometri itu? Nah, menurut opini dan pendapat pribadi saya, ada pun manfaatnya adalah bagaimana kita bisa mengolah suatu data dengan waktu yang lebih efisien. Oke, aplaus dulu untuk jawaban. Jadi, mempelajari barisan geometri juga akan berguna untuk menyelesaikan masalah kontekstual ya. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini target-target yang mau kita capai ya pada hari ini. Yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu menentukan suku ke N dari suatu barisan geometri. Kemudian yang kedua, menganalisis permasalahan kontekstual terkait barisan geometri dengan cermat. Untuk selanjutnya,
kita masuk ke bagian orientasi masalah. Nah, ini masalah yang saya gunakan atau yang kalian akan selesaikan nanti menggunakan konsep barisan geometri. Silahkan dicermati, kalau mau dibaca dari HP-nya boleh, mau lihat di slide boleh. Nah, untuk selanjutnya masalah ini nanti kalian akan kerjakan atau selesaikan melalui LKPD, diskusi secara berkelompok. Nah, kelompoknya kita bisa nggak pakai kelompok yang sebelumnya? Nah, sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, digeser ya, digeser, dibuat yang nyaman posisi duduknya supaya diskusinya lancar. Oke, silakan ya. Oke, saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah, silakan dicermati dulu, dibuka-buka dia sampai halaman terakhir supaya kebayang gimana mengisinya ya. Nah, seandainya ada masalah dalam pengerjaan silahkan ditanyakan ya. Sudah dapat ini 4 kali 4. Kan ini. Iya tadi kotak dulu baru lipat lagi. Baca Nah, ini udah lipetan ke depan ini. kan ini liputan ke Ini lipatan ke satu. ini 1, ini 2, ini 3. Ini dong. Ya, mungkin Ini yang potong lebih tepat itu potongan kertas apa lipatan. lipatan kertas. Lipatan ya lebih cocok ya. Atau mau isi alasannya? Jangan terlalu overthinking nih, Terus kalau manual bisa nggak kalian nyari suku kedua 5? Capek nggak nyari? Kalau dari sana gimana? Biar dapat rasionya kedua. Udah kelihatan sebenarnya kan? Kalian memutuskan rasionya 2. Cuma dari mana sih sebenarnya kalian dapat rasio itu dari perbandingan suku sebelumnya ke suku sebelumnya rasio berikutnya kita berarti perbandingan 2:4. Ya. 2/4. Ya. Berapa rasionya? 4 dari sebelumnya 2. Berarti gitu kan? Dari suku Dari sebelumnya. Oh, dari saya sebelumnya. Berarti sama. Oh, kan suku 3 bagi suku kedua. Nah, coba dicek di kuisisnya itu. Masih kan kuisisnya? Saya connect kan? Nah, di sana ada saya masukin GeoGebra. Kalian mau pakai itu sebagai untuk pembanding gitu ya. Udah benar nggak jawaban saya? Itu A-nya apa? Rasio. Bisa nggak saya kalau dengan pecahan? Ya sih, itu bisa Cuma gambar aja. Oh, misalkan A-nya. ini harus diginiin nggak sih? Bisa kamu ngetik di A suku pertama misalkan Misalnya suku pertama kan itu. nah itu dia Pak ya, sehingga kamu dapat 189 itu dia Pak. Kamu kurang bisakah mirip karena 2020 nya dihitung kan 2020. Ingat kaitkan dia ke barisan geometri, berarti ada yang akan jadi A, ada yang jadi rasio. Oke, sudah semua kelompok menyelesaikan hasilnya? Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke presentasi kelompok. Cuma sebelum presentasi, kita peregangan dulu ya, kita ice breaking. Nah, ice breaking-nya gimana? Nah, sekarang posisinya berhadapan dengan pasangannya. Pegang mana? Tangan kiri
tangan kiri taruh di belakang. Terus nanti tangan kanannya, tapi jangan megang dulu, jangan megang dulu. Tatap, pasangannya. Angka yang muncul adalah 20 dibagi 4. Pada pola pertama atau U1 ada sebanyak 2 potong kertas. Maka 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 1 dikurang 1. Yaitu 2 dikali 2 pangkat 0. Ya, silakan Badrika. Silakan berdiri pertanyaannya ya. Sebelumnya aku izin bertanya, perkenalkan nama aku Badrika. Jadi di sini pertanyaanku tuh kira-kira dari rumus umum yang sudah kalian ketahui itu, apakah kalian sudah bisa menentukan suku ke-25 dari pertanyaan ke-3 tadi? Nah, U3 di sini kita dapat pakai rumus yaitu A dikali R pangkat 3 dikurangi 1. Maka U3-nya kita masukin 3 sama dengan A dikali R pangkat 2. Dari soal di sini kita sudah mengetahui berbagai macam data-data yang akan kita gunakan dalam menggunakan konsep dari barisan geometri. Di sini kita menentukan data dari BPS tahun 2020. Jadi sama yang seperti dijelaskan oleh Badrika tadi. Yang pertama kita telah mendapatkan suku pertama yaitu sebesar 4.268.600 jiwa. Oke, bisa kita sepakati itu ya. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Tidak, sudah ada. Oke, kalau tidak ada silakan close dulu untuk kelompok 1 ya. Silakan ditutup. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada perkataan ataupun perilaku kami yang kurang berkenan. Dan kami tutup dengan para sati. Om Sati Om. Nah, sekarang untuk menutup diskusi kelompok ini saya mau salah satu kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya ya. Kami dari kelompok 1 telah membuat kesimpulan bahwa barisan bilangan yang biasa kita gunakan pada umumnya yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Khususnya pada barisan dan deret geometri kita dapat memahami mengenai beragam solusi yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Pas dulu untuk kesimpulan dari kelompok 1 ya. Jadi kalau saya tambahkan lagi barisan geometri yang sudah kita pelajari hari ini adalah salah satu bentuk barisan yang sering sekali dipakai ya. Jadi barisan geometri ada cirinya yaitu dia memiliki perbandingan yang sama antar suku yang disebut dengan rasio ya. Nah, sekarang kita ke refleksi ya. Silakan dijawab. Silakan disampaikan refleksi pembelajaran hari ini ya secara lisan. Silakan April. Hal yang saya sukai dari pembelajaran hari ini yaitu menyelesaikan beberapa soal bersama teman-teman secara berkelompok. Kemudian hal yang belum saya pahami dari pembelajaran hari ini adalah cara menentukan rasio dengan benar. Buat cara pengerjaannya di kertasnya. Oke, waktunya habis ya. Silahkan seberapa selesai dikumpulkan ya. Oke, baik. Jadi dengan berakhirnya kuis hari ini, saya berterima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Sudah dengan bersemangat sekali. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas deret geometri ya. Jadi silahkan kalau kalian mau belajar mandiri dulu di rumah mengenai materi itu silahkan. Karena tadi pembelajaran kita awali dengan doa, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Saya minta tolong pada Badrika lagi ya, tolong tujuan doa hari ini silakan. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa beragama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Dengan segala hormat, doakan Fatihah. Pramo Santi. Om Santi 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 Om.
Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Sampai bertemu lagi ya. Terima kasih.